Hello, welcome bos. Selamat datang di All New Skill Tutorial. Oke bos, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu dasar-dasar AutoCAD ya. Di pertemuan terdahulu kita sudah mengenali tampilan AutoCAD, interface AutoCAD. Kali ini kita akan mulai mempelajari mengaplikasikan AutoCAD secara perlahan. Sebelum memulai menggambar, ada hal-hal penting yang harus kita setting dari menu option ya, tool, option, user preference ya. Kita setting dulu ke dalam milimeter, di sini sudah disetting ya. Jika masih inci misalnya, kita buat ke milimeter supaya lebih mudah menghitungnya. Kemudian apply ya. Oke. Kemudian di dalam AutoCAD ini ada 3 cara dalam memberikan perintah untuk menggambar. Yang pertama itu melalui command bar ya. Nah, ini di sini. Misalnya kita ingin membuat sebuah garis, kita mengetikkan perintah line ya. Line, enter, klik startnya, kemudian klik arah selanjutnya, atau bisa melalui menu ya. Atau ribbon. Nah, di sini line. Nah. Oke, kedua kita perlu mengatur unitnya. Maka kita berikan perintah unit ya. Dikasih misalnya 2 di belakang 0, pilih ini ya. Kalau mau 4 di sini, 3 ini, atau tidak ada di belakang 0 ini. Tapi untuk pengerjaan di AutoCAD itu memerlukan presisi yang sangat akurat ya. Makanya kita dianjurkan untuk mengaktifkan 2 0 di belakang ke atas. Oke. 2. Unitnya milimeter ya. Kemudian oke. Oke, membuat garis kita sudah memahami. Kemudian ini line ya jenisnya. Kemudian ada polyline. Ini adalah garis yang membentuk sebuah objek. Kita coba line. Kita akan membedakan antara line dan polyline ya. Oke, klik startnya. Misalnya kita membuat sebuah kotak.
Oke, kemudian kita membuat sebuah kotak lagi dengan line. Ya, jika kita pilih, kita seleksi yang pertama ini yang polyline tadi, langsung ada keterangan di layar polyline. Kita klik, maka yang terpilih adalah satu unit objek ini ya, itulah yang disebut polyline. Sedangkan yang satu lagi yang kita gambar dengan line tadi, coba kita dekatkan. Ini masih ada keterangan di layar line. Jika kita klik, maka yang terpilih hanya sebuah garis saja ya, bukan satu unit objeknya. Kenapa? Karena jenisnya tadi line, maka bedakan polyline dengan line. Di AutoCAD itu selalu finish dengan polyline, pengerjaannya harus selalu finish dengan polyline ya. Kegunaannya untuk di kemudian hari pada pengerjaan 3D yang bisa dimodifikasi, di extrude, itu adalah polyline. Untuk membuat line ini menjadi polyline, cukup kita lakukan perintah yang namanya join ya. Oke, join, ketikkan join, sudah tampil di command bar ya, enter. Pilih semua, seleksi semua garis tadi, kemudian enter lagi, kemudian lihat, klik ya. Sudah menyatu. Jadi penerapannya nanti di model 3D, coba kita ulangi. Ini kita pecah lagi. Jadi jika ingin memecah polyline ini, kita cukup klik dengan explode ya, explode. Ini sudah pecah lagi, sudah tidak menyatu lagi. Kita bedakan pengerjaannya dalam mode 3D extrude. Misalnya kita berikan perintah extrude, enter, atau tentukan saja titiknya, misalnya 200. Oke, ia sudah jadi sebuah objek 3D ya. Coba kita terapkan di line yang ini, objek ini, extrude, kemudian pilih enter. Jadi mode extrude-nya berbeda. Coba kita tampilkan dalam menu realistis ya, itu dari PS Current. Dari sini mode realistik ya, coba kita tampilkan dalam mode realistik. Ini perbedaannya antara extrude polyline dengan extrude line. Extrude polyline menampilkan sebuah objek solid 3D, sedangkan extrude line tadi hanya menampilkan objek surface-nya saja, gambar kulit luarnya saja. Ini, dan masih keadaan terpisah ya. Wah, itu pemahamannya. Kita kembalikan ke mode 2D, kita hapus,
Oke, kita membuat objek lain dengan line ya, dengan line. Misalnya ini ke arah 0. Ini kita perhatikan. Sebelumnya kita perlu men-setting dulu yang namanya OSNAP dan snap ya. Snap berguna untuk menentukan titik pada grid secara tepat. Apabila mode snap dalam keadaan aktif atau on, kursor bergerak dalam interval yang telah ditentukan. Jadi kita aktifkan dulu snapnya. Snap on, enter, kemudian ini adalah OSNAP. Kita aktifkan juga. Nah, jika sudah biru maka itu berarti sudah aktif ya. Nah, hal-hal yang di bawah ini perlu diaktifkan. OSNAP dalam keadaan aktif berguna untuk menentukan lokasi titik pada objek. Misalnya lokasi titik pusat pada lingkaran, perpotongan antar garis, titik tengah suatu garis, dan lain-lainnya. Ini jika kita klik kanan objek snap setting, clear all, berarti menonaktifkan semua pilihan OSNAP ya. Select all, memilih mengaktifkan semua OSNAP-nya, atau bisa pilih salah satu-satu ya, mana aja yang mau kita pakai. Oke. Itu sangat berguna ya, OSNAP ini sangat berguna dalam menggambar, karena untuk menghubungkan garis yang satu dengan yang lain kita perlu menentukan titik pada objek tersebut ya. Misalnya kita buat dua kotak ini. Kalau secara kita menentukan seperti ini saja, kita ingin meletakkannya di tengah tanpa OSNAP, kita akan kebingungan mau taruh di mana gitu. Tapi dengan OSNAP kita mengetahui, ini aktif, midpoint, berarti ini sudah di tengah ya, center, midpoint. Kita ingin letakkan di sini, pada di tengah juga, maka bisa kita pilih. Tapi jika OSNAP-nya kita matikan, off, ini dalam keadaan off, kita akan bingung memilih di mana, sudah tidak aktif. Kita tidak bisa memilih titik poin peletakan objek ini lagi. Akhirnya kita hanya bisa klik sembarang dan menduga-duga, dan itu tidak bisa bekerja di dalam AutoCAD seperti itu ya. Kita harus membuat titik poin yang pasti. Oke, kita aktifkan lagi, kita buat garis line. Ini sudah tersambung dengan midpoint masing-masing. Oke, kemudian ada di sini menu modify ya, yang paling sering kita gunakan. Copy, mirror, rotate,
mana offset, ya ini. Oke, kita ketik perintah offset, enter, tentukan jarak offsetnya. Offset itu mengcopy dengan jarak tertentu ya, jaraknya misalnya 20, enter. Nah, ini sudah 20 jaraknya, 20 mili. Oke, berarti ada 40 mili. Nah, kemudian ada yang namanya trim ya. Kita ketik perintah trim. Trim adalah memotong garis yang bersinggungan ya, enter. Kemudian enter sekali lagi, kemudian pilih yang mau di cross. Nah, ini yang mau di trim. Oke, ketika objek ini dalam bentuk ini polyline, sementara ini line dan ini polyline, untuk menjadikannya semua polyline kita cukup menggabungkannya dengan perintah join ya, join, enter. Oke. Nah, jadi objek ini sudah menyatu dengan nama polyline ya. Coba kita dekatkan. Nah, polyline sudah jadi. Jadi jika kita pecah, maka kita dekatkan kursor. Nah, ini masih line. Kemudian perintah zoom ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu dan bisa kita ulangi lagi. Ketik perintah zoom, ada beberapa pilihan di sini ya. All center, dynamic, extend, preview, scale, window, object. Saya sendiri biasa menggunakan mouse ya. Nah, ini scroll, tarik ke bawah mengecilkan, scroll menarik ke atas itu membesarkan. Atau jika objek sudah banyak, kita bisa zoom dengan perintah zoom. Ketik A, all. Jika kita klik perintah all, pemahamannya begini. Coba kita buat di sini objek yang lain. Oke, kita buat lagi di sini. Terkadang kita hanya fokus di sini, melupakan objek yang lain. Jika kita mengetikkan perintah zoom, kemudian all, maka semua objek ini akan terlihat pada tampilan kerja kita ya. Oke. Atau zoom window, misalnya kita hanya ingin menampilkan yang ini saja, misalnya zoom window W. Oke, kita pilih areanya. Maka hanya yang terseleksi yang diperlihatkan. Menggambar garis dengan menentukan arah ya, misalnya
Oke, kita praktekkan mengikuti ortho mode, mengikuti sudut ya. Kita menggambar garis dengan menentukan sudut. Misalnya ketik line, oke, sembarang tempat, kemudian arahnya ke bawah ya. Kita mau menggambar sebesar 15 mili ke arah ke sudut 270 ya. Maka cukup tekan add 15, tentukan sudutnya. Nah, ini adalah lambang sudut ya di AutoCAD. Kalau untuk angka itu disebut lebih kecil ya. Untuk AutoCAD maka ini disebut dengan sudut. Tentukan arah sudut 270. Oke, ini sudah 270, panjang 270 dan arahnya panjangnya 15, panjangnya 15 mili dan arahnya ke sudut 270 ya. Kemudian 45 mili ke arah 180 ya. Ketik lagi 45 ke arah sudut 180 ya. Oke, sudah tercipta garis 45 sepanjang 45 mili dengan arah 180 ya. Kemudian kita membuat 45 mili lagi ke arah 90 ya. Kalau ortho mode aktif, maka arah 90 ini masih tampak di layar ya. Nah, ini 90, langsung kita ketikkan saja 45 tadi. Nah, cuman untuk yang spesifik selain 4 arah sudut, maka kita harus menentukan ya, karena tidak tampak. Oke, kemudian 15 ke arah 0, ke arah 0 ini masih bisa terlihat. Kita tinggal ketikkan 15. Oke, kemudian bisa langsung kita klik di sini untuk mengakhiri perintah. Nah, jika kita klik di sini, jadi sudah tercipta sebuah objek ya. Atau kita undo dulu. Jika kita menggunakan klik, boleh kita gunakan perintah close ya, yang ada di command bar. Close itu untuk menutup, sedangkan exit untuk mengakhiri ya, mengakhiri perintah lain tadi. Jika kita pilih exit, maka garisnya hanya sampai pada yang terakhir ini. Exit misalnya, kita pilih exit, enter. Garis ini hanya sampai pada model seperti ini. Tapi jika kita menggunakan close 15, 45, 15, kita gunakan perintah close, dalam hal ini C, ketik enter, dia akan menutup garis awal ya. Jadi garis awal dengan mempertemukan garis awal dengan garis akhir, itulah perintah close. Sedangkan exit tadi itu adalah untuk mengakhiri perintah lainnya, perintah garisnya.
maka hanya sampai pada tahap ini. Untuk menyambungnya kita harus mengaktifkan lagi perintah garis. Oke. Jangan lupa sesudah objeknya jadi, ketik perintah join. Oke, smart. Kemudian kita lanjut membuat lingkaran. Oke. Di sini ada beberapa pilihan untuk membuat lingkaran. Yang pertama center radius. Ini artinya kita buat lingkarannya di sembarang tempat, tentukan radiusnya, misalnya 10, tekan enter. Ini berarti ada lingkaran terbuat dengan objek baru yang radiusnya 10 mili. Ini dia ya. Ini untuk memberikan ukuran ya. Jika kita ingin mengetahui diameternya saja, gunakan perintah linear ya. Linear berarti diameternya 20. Boleh juga menggunakan diameter ini ya. Oke, terserah kita memilihnya. Oke, memberikan ukuran. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian ada lingkaran center diameter. Ini sama seperti tadi ya. Klik sembarang, diameternya misalnya 20. Ya sama saja kan. Tadi kita masukkan radius 10, itu berarti setengah lingkaran 10. Ini kita masukkan diameternya 20. Kemudian ada 2 poin. Oke. Poin pertama, titik pertama, kemudian tentukan titik kedua. Oke. Jadi kita tidak mengetahui berapa radiusnya, sehingga kita memasukkan ukuran ya. Radius berarti garis yang kita buat tadi dengan 2 titik poin adalah 9,39 radiusnya. Kemudian 3 poin. Ini 3 poin. Oke, 3 poin. Radius 8,81. Kemudian tantan radius. Jadi sesuai dengan ikonnya, dia mengarah pada sudut (90 derajat ya. Maka dia tantan itu berarti membatasi lingkaran dengan 2 garis ya. Misalnya dengan garis ini 90, garis pertama, garis kedua
tentukan radiusnya. Misalnya kita ketik 10, oke, dia maka seperti ini jadinya ya. Ini 10, ini lingkaran dengan radius 10 berada di antara sudut 90. Oke, kita praktekkan pada sudut 45. Untuk mengaktifkan sudut 45, kita bisa memilih dari ini ya, polar tracking. Pilih 45, ini sudah aktif. Ini adalah 45. Klik tantan radius, tentukan radiusnya 5 misalnya. Jadi tantan radius ini sangat berguna dalam bekerja menggambar profil misalnya ya, itu sangat berguna. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menggambar sebuah profil rumit supaya lebih memperlancar kita, mempertajam skill kita dalam AutoCAD ya. Ini biasanya dilakukan pada sudut-sudut tertentu ya. Kita ingin memberikan radius pada sudut, sedangkan radius itu tidak kita ketahui berapa. Fillet, trim dulu, trim. Ya. Jadi seperti ini. Ini gunanya tantan radius ini. Sangat berguna dalam menggambar di AutoCAD. Kemudian ada tan. Ini memilih 3 garis ya. 1, 2, 3. Kemudian dia sudah jadi. Ini pun sangat berguna juga dalam menggambar. Ini biasanya seperti ini, garis seperti ini. Dengan jarak tertentu. Kita ketik line 50. Oke. Offset tadi mengcopy ya, offset 10. Oke. Di sini dia sangat berguna. Tan. 3 kali tan ya. Oke. Jika kita trim, maka dia akan membentuk radius. Ini radiusnya simpulnya, full radius namanya. Tantan ini sering kita gunakan untuk membuat full radius. Oke, kemudian menggambar polyline. Tadi kita menggambar polyline masih dalam bentuk kotak ya. Ini akan kita tambahkan, menggambar dengan menambahkan busur. Menambahkan ini ya, arc. Jadi polyline ini menyediakan line dan busur ya, dan radius. Misalnya kita
ingin menciplak gambar seperti ini ya, klik, ikuti saja titiknya, poinnya ya, kemudian ketik A, ikuti titiknya. Jadi otomatis dia mengikuti. Kemudian jangan lupa ketik L untuk kembali ke line, kemudian C close. Ini sudah menjadi dua objek dengan hasil ciplakan ya. Jadi radius ini, radius objek pertama dengan radius objek kedua sama besar ya. Itulah polyline. Oke, di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari menu modify, yaitu perintah-perintah move, copy, drag, scale, mirror, rotate, dan lain-lain. Cukup sekian dulu. Terima kasih, semoga sukses ya. Oke bos, sekian dulu. Mohon maaf jika ada yang salah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.